Apa itu Bell's palsy? Apa itu Ramsay-Hunt syndrome? Mengapa bisa menyebabkan lumpuh wajah sebelah? Sudah aku jelaskan di video sebelumnya, kalian bisa cek di sini. Dan sekarang aku akan membahas bagaimana cara mendiagnosanya dan juga apa terapinya. Pertama, pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah dengan elektromiografi. Prosedur ini digunakan untuk mengukur aktivitas kelistrikan saraf dan juga kelistrikan otot sebagai respon terhadap stimulasi. Digunakan untuk mengukur seberapa parah derajat kerusakan sarafnya dan juga lokasi kerusakan saraf. Yang kedua adalah pemeriksaan MRI atau CT scan, gunanya untuk menentukan apakah ada penyebab lain yang bisa menyebabkan kelumpuhan wajah sebelah, seperti adanya tumor pada otak atau adanya patah pada tulang tengkorak, misalnya karena ada kecelakaan atau jatuh. Dan yang ketiga adalah tes darah. Ini digunakan untuk memeriksa infeksi bakteri atau virus, dan salah satunya adalah pemeriksaan virus varicella zoster yang adalah penyebab dari Ramsay-Hunt syndrome. Komplikasinya apa saja? Biasanya Bell's palsy itu akan sembuh dalam beberapa minggu dan tidak sampai menimbulkan komplikasi saraf jangka panjang. Namun pada Ramsay-Hunt syndrome memang sebagian besar penderitanya akan sembuh dengan baik, sembuh total, namun tetap ada sebagian kecil yang bisa terkena kerusakan saraf wajah permanen atau kehilangan pendengarannya permanen. Yang kedua, bisa terjadi pertumbuhan saraf abnormal setelah masa pemulihan. Jadi ketika Bell's palsy atau Ramsay-Hunt syndrome, sarafnya itu kan radang, rusak. Kemudian saraf itu melakukan perbaikan dan bisa terjadi pertumbuhan yang abnormal. Akibatnya apa? Akibatnya bisa terjadi gerakan-gerakan yang tidak disengaja ketika menggerakkan satu bagian wajah. Misalnya nih, lagi senyum, tiba-tiba matanya kedip atau menutup sendiri. Itu adalah salah satu contoh yang namanya synkinesis. Yang ketiga adalah kerusakan kornea, karena pada pasien Bell's palsy dan juga Ramsay-Hunt syndrome itu matanya tidak bisa menutup dengan sempurna, dan itu terjadi dalam waktu berminggu-minggu sehingga matanya itu rentan kering dan rentan mengalami kerusakan pada kornea. Pengobatan Bell's palsy dan juga Ramsay-Hunt syndrome ini mirip. Obatnya yang terutama ada dua. Yang pertama adalah pemberian steroid seperti prednison, dan yang kedua adalah pemberian terapi antivirus seperti acyclovir. Durasi pengobatan biasanya berkisar 7-10 hari dan paling baik jika dimulai sedini mungkin, yaitu dalam 3 hari sejak terjadinya gejala. Kemudian obat lain yang bisa diberikan yaitu obat-obat pereda nyeri seperti paracetamol untuk meredakan nyeri pada telinga dan juga nyeri pada mata. Sekitar 70% pasien pengidap Bell's palsy itu bisa sembuh dalam waktu beberapa minggu, namun untuk kesembuhan total biasanya memerlukan waktu yang lebih lama, bisa mencapai 10 bulan tergantung dari seberapa parah derajat kerusakan sarafnya. Kemudian perawatan lain yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan pada pasien-pasien Bell's palsy atau Ramsay-Hunt syndrome yaitu merawat matanya. Jadi karena matanya itu tidak bisa menutup dengan sempurna, jadi kan dia rentan kering. Jadi harus diberikan yang namanya lubrikan atau tetes mata untuk melembabkan matanya atau diberikan salep mata. Jangan sampai karena matanya ini tidak dirawat dengan baik, ketika Bell's palsy-nya sembuh malah terjadi kerusakan pada kornea yang bisa mengakibatkan kehilangan penglihatan. Dan yang terakhir adalah melakukan terapi fisik seperti latihan menggerakkan otot-otot mata, terapi laser, elektroterapi, termoterapi, dan juga pijat khusus untuk mempercepat recovery atau pemulihan pasien Bell's palsy dan juga Ramsay-Hunt syndrome. Baiklah, semoga penjelasan yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!